Halo semuanya, welcome to Ngulik, ngobrolin ilmu logistik. Halo Sobat Ngulik. Halo semuanya, kembali lagi di Ngulik, ngobrolin ilmu logistik. Pertama-tama, perkenalkan, nama aku Putra. Aku salah satu mahasiswa Politeknik Astra, terutama di prodi Teknologi Rekayasa Logistik. Daripada berlama-lama, kita kedatangan tamu yang cukup penting. Beliau itu kepala program studi Teknologi Rekayasa Logistik. Beliau juga merupakan ex-general manager di PT Astra Honda Motor. Beliau expert dan berpengalaman di bidang logistik sebagai praktisi. Daripada menunggu lama, kita sambut Ibu Kurniawati. Selamat, Halo, Ibu. salam logistik. Salam buat logistik, semua teman-teman. logistikers. Salam logistik. Ibu, gimana nih kabar hari ini, Ibu? Baik, sehat, Sehat. semangat. Semangat terus, Ibu ya. Mau pagi, mau siang, mau malam pun harus semangat itu, Bu. Betul. Oke, Ibu. Untuk kali ini nih, aku langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Bu. Boleh diceritakan gak sih, Bu, latar belakang Ibu, pengalaman dari awal ngerintis karir Ibu dari pertama sampai bisa menjadi senior GM di salah satu perusahaan nih, Bu. Ya. Itu boleh diceritain gak sih, Bu? Sedikit aja, Ibu, gak apa-apa. Asal muasalnya saya ini bukan dari bidang logistik. Bukan dari bidang Iya. logistik ini, Bu? Karena kuliahnya pun tidak pernah di teknik industri, malah di teknik mesin. Di teknik mesin itu, Bu? Dan pekerjaan saya pertama bukan di bidang logistik, tapi malah Gimana? di bidang oil company. Dari mesin ke oil company. Udah ya, beda itu, Bu. Beda karena memang saya sangat tertarik dulu ya di bidang oil refinery. Iya. Dan saya sempat kerja 5 tahun di Exxon Mobil Oil Company. Ya, di area mechanical engineering, menanganin beberapa kayak pemeliharaan, terus juga desain dari heat exchanger, tower, dan lain-lain. Sampai akhirnya ada kecelakaan kerja, di mana itu karena miskomunikasi dari control room ke orang di lapangan. Pada saat kita mau drilling pipe pipa di dalam laut, ternyata pressure di pipe itu belum nol, sehingga pada saat drilling pertama langsung meledak. Nah, saat itu saya ada di ketinggian kira-kira 30-an meter di atas laut. Waduh. Di oil rig. Terpaksa mau tidak mau, entah teman saya yang dorong saya untuk ke laut, saya tidak tahu, intinya saya mungkin jatuh di laut dan diselamatkan oleh tim safety. Saya berada di rumah sakit dengan kaki digantung. Saya pikir, apa kakinya hilang? Ternyata hanya luka bakar. Walaupun luka bakarnya cukup serius ya. Jadi itu yang mengakibatkan saya untuk berpikir, apa iya saya sampai tua akan bergerak di bidang ini? Walaupun gajinya sangat besar. Sangat besar waktu itu ya, Bu. Akhirnya sudahlah saya coba melamar. Hal kedua yang sangat menarik saya adalah di bidang otomotif. Di bidang otomotif. Maka saya melamar di waktu itu namanya Federal Motor. Dan sangat beruntung saya diberi kesempatan untuk bekerja di Federal Motor di tahun 96. Dimulai dengan bukan logistik juga. Bukan logistik juga itu. Tapi di area system development, business process, production, PPIC yang meliput production planning, warehousing, logistik. Dan akhirnya di marketing juga ada bidang logistik, dan di marketing overseas business, ekspor import juga ada yang namanya logistik. Jadi ternyata logistik itu ada di mana-mana. Di mana-mana itu, Bu. Pertama-tama nih, Bu ya, dari Ibu pertama ngerintis karir dari awalnya ngambil teknik mesin, terus tiba-tiba kerjanya jadi di laut ya, Bu, ditambang minyak ya, Bu, jatuhnya ya. Ditambang minyak, terus ada tragedi-tragedi yang tidak diinginkan terjadi. Itu tuh menurut saya pengalamannya cukup besar ya, Bu, pengalaman Ibu sebelum jadi di AHM yang mungkin
di kantor, di industri segala macam, ternyata di balik itu semua ibu tuh melewati semua rintangan-rintangan itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan kedua nih Bu, pengalaman menarik dalam mengelola logistik dengan skala besar, apalagi ibu dulu tuh kerja di salah satu PT motor otomotif itu terbesar di Indonesia nih Bu. Itu yang per tahunnya bisa sampai berjuta-juta motor dikirim segala macam untuk mengatasi dan mengelola skala logistik skala besar itu seperti apa sih Bu? Wah, kita itu mesti mau tahu ruwet, mau tahu detail, mau tahu aliran proses dari awal sebelum barang itu jadi barang, masih pretelan, masih dikirim dari supplier ya, masih dikemas sampai akhirnya diproduksi dan akhirnya jadi barang. Semua rangkaian itu dari awal sampai akhir di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu logistik. Kita mesti mau ruwet, mau tahu detailnya. Itu Gitu. berarti kalau logistik itu jatuhnya dari hulu ke hilir ya Bu? Di dalam dari hulu sampai hilir, Iya. di dalam titik-titik tertentu itu ilmu logistiknya banyak sekali. Waduh. Iya, ruwet. Mau ruwet enggak? Gitu. Intinya kalau mau masuk logistik tuh mau ruwet apa Mau enggak ya Bu ruwet, ya? mau meneliti proses demi efisiensi. Terus mengikuti alur zaman juga ya Bu. Betul. Apalagi betul. waktu kemarin kita sempat terjadi COVID-19 ya Bu ya. Betul. Logistik itu benar-benar mungkin harus putar balik atau ubah segala macam. Betul. Dan salah satunya juga saya dengar dari berita logistik itu salah satu pas di zaman COVID itu jadi berperan penting ya Bu. Nah, betul. Pengiriman barang mungkin jual beli online segala macam. Betul. Oke Bu, dari sebelum kita ngobrolin logistik lebih jauh nih Bu, mungkin teman-teman di rumah belum tahu nih apa sih logistik itu Bu. Banyak kan mungkin yang mikirnya kayak tukang paket. Mungkin emang itu salah satunya di bidang logistik. Tapi kan ternyata logistik tuh banyak. Emang apa sih itu logistik? Gitu ya. Garis besarnya. Kalau kita itu mau sebuah barang ya, katakanlah handphone ini. Ini kan diawali dengan proses pengiriman part-partnya logistik. Ya, dari supplier ngirim barang. Packagingnya seperti apa, rute pengirimannya seperti apa, itu logistik. Itu logistik. Ya, pesan barangnya seperti apa, itu logistik. Lalu diproduksi. Orang produksi kan merakit, tapi yang nyiapin barang, ini benar barangnya apa enggak, nanti barangnya ada reject apa enggak, itu logistik. Itu logistik. Barang jadi mau dikirim nih ke konsumen A, konsumen B, atau main dealer A, atau toko A, toko B, pengiriman itu juga logistik. Nggak cukup di situ. Logistik itu juga berkembang. Data-data transaksi. Dari data masuk, data keluar. Juga diurus oleh logistik. Jadi intinya kalau logistik tuh banyak ya Bu ya. Makanya dibilang kalau orang pengen masuk logistik tuh mau ruwet apa enggak. Mau ruwet apa enggak ngurusin tetek bengek. Yang kadang abu-abu. Siapa nih yang mau ngurusin produksi, finance, PPIC? Enggak ada. Ya logistik. Iya. Emang logistik tuh pas saya lihat juga dari belajar di Politeknik Astra ini, ternyata logistik ini tuh cukup cukup bener-bener rumit kalau misalnya kita nggak mau berusaha untuk mencari tahu ya Bu. Iya betul. Apalagi kalau misalnya kayak pengiriman dari tempat satu ke tempat dua, terus kita harus tanggung jawab di perjalanannya seperti apa, itu juga masuknya ke logistik. Perkembangan logistik hingga saat ini nih Bu, di dunia industri itu seperti apa sih Bu? Lah, kita lihat ya, zaman tahun 90-an, mungkin logistik itu masih pakai manual. Contoh, kita mau pesen barang, masih pakai PO. Ya, PO yang diketik di komputer, walaupun sudah komputer. Terus habis itu dikirimkan ke supplier. Setelah itu beralih kepada komputerisasi. Ada hal-hal yang perlu dikomputerisasi atau di automation, ya kan? Nah, sekarang logistik itu tidak hanya itu, harus digitalize. Harus terkait supply chain, satu sama lain interkoneksinya itu dibangun. Data-datanya semua di-link satu sama lain. Tidak hanya itu,
di dalamnya itu logistik itu juga harus eco-friendly atau environmental friendly. Oh. Dari sisi kemasan, dari sisi kendaraan yang digunakan, sehingga perkembangan logistik itu tidak murni dari sisi proses, tetapi juga bagaimana hal yang bisa diefisiensikan, didigitalkan tanpa mengesampingkan ekosistem atau green life. Green life. Berarti kalau logistik ini tuh ya balik lagi sih Bu, emang cukup banyak ya kalau kita bahas logistik dari hulu ke hilir juga mungkin 3 hari kita di sini ya Bu ya. Iya. Saya juga baru tahu tuh Bu, ada lagi yang pengiriman barang atau makanan atau paket di luar negeri tuh sekarang udah menggunakan drone segala macam. Itu yang namanya mungkin dari situ kelihatan yang namanya logistik harus mengikuti perkembangan zaman tuh, dari situ mungkin udah kelihatan ya Bu ya. Iya. Oh gitu. Automation ya. Harus ngikutin zaman banget berarti ya Bu. Betul. Terus apa saja sih perubahan signifikan dalam industri di bidang logistik dalam beberapa tahun dekade terakhir ini Bu? Nah, sekarang kalau seperti tadi kamu bilang, logistik itu banyak sekali di ilmu pengiriman. Ya. Pada zaman COVID, tentunya teman-teman sangat merasakan enaknya semuanya pakai ilmu jari. Tinggal tutul, tinggal beli online. Iya benar. Pengiriman, jasa, delivery semuanya online dan makin hari makin murah. Kamu beli online lebih murah, kamu pakai jasa distribusi atau jasa pengiriman apa aja sekarang lebih murah. Yang instan ada, yang ekonomis juga ada. Ya, tapi apa yang ada di balik ini? Semakin banyak pertukaran barang, pengiriman barang. Di balik ini adalah data. Data customer. Data dari customer, rute segala macam. Kebiasaan customer A. Kalau kamu misalkan beli barang dari Topet gitu ya, selalu disuggest kan barang yang suka kamu beli. Termasuk kamu GrabFood, GoFood, ya kan? Nah, di balik itu kan ada pengolahan data digital yang mempelajari habitmu tuh apa. Ya kan? Nah, bidang logistik ini di balik ceritanya itu ada banyak sekali data management, customer relationship management. Itu yang sangat berbeda dengan logistik zaman dulu. Jadi itu kalau zaman dulu tuh kayak surat ya mungkin. Ngirim barang. Ya. Kayak surat ngelihat alamat, alamatnya di sini nih, harus nanya ke orang dulu. Kalau zaman sekarang mungkin kayak ngelihat, ini alamatnya di sini nih, di sini, terus tinggal buka Google Maps segala macam, tinggal jalan tanpa harus nanya ke orang lagi. Mungkin kalau lebih kalau nanya ke orang lain tuh harus tempatnya di mana, paling cuman itu. Oke nih Bu, ternyata ribet juga ya logistik ya, tapi seru teman-teman. Jangan menganggap kalau logistik itu kayak bikin pusing, stres segala macam. Di balik semua itu, semua kalau nggak dijalanin dengan enjoy bakalan terjadi yang namanya stres. Betul. Dan apa coba? Kita semua menikmati efisiensi dari logistik, ya kan? Iya benar. Setelah masa COVID dan seterusnya, kalian anak-anak muda menikmati apa yang logisters lakukan hari demi hari, terutama di dunia digital, di area pengiriman dan belanja online. Semuanya di baliknya itu kan ada ilmu logistik kan? Kita lihat aja hal positif yang logisters bisa lakukan. Nah, buat teman-teman tuh, kalian kan suka belanja. Nah, itu salah satu yang belanja online tuh salah satu di bidang logistik, kayak ngirim barang, paket segala macam. Data-data kalian tuh diatur sama orang-orang logistik. Apa sih Bu maksudnya? Tadi kan Ibu menyebutkan green logistik. Apa sih maksudnya green logistik dan apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku industri logistik untuk berkontribusi untuk lingkungan nih Bu? Karena kan kita banyak ngelihat kayak kejadian pengiriman minyak di laut segala macam, ada kecelakaan yang mengotori lautan itu segala macam. Nah itu tuh peranan untuk orang-orang di bidang logistik tuh seperti apa sih Bu? Kayak di industri menangani green logistik. Pertanyaan yang bagus. Kenapa? Kita harus membuat bumi tempat kita tinggal ini lebih baik buat nanti
anak cucu dan keturunan-keturunan kita, Wah, ya benar kan? juga. Nah, kalau semuanya polusi, Iya. dunia ini akan cuaca ekstrim, akan ekstrim semuanya kan? Maka dari teman-teman yang nantinya bergerak di bidang logistik itu harus mulai mikirin. Contohnya dari awal, barang dikirim, kemasannya gimana? Kemasannya environmental friendly nggak? Bisa di-recycle nggak? Barang-barang itu. Kardusnya atau plastiknya atau apanya bisa dipakai berkali-kali nggak? Jangan sekali buang, nanti akan mengotorin bumi. Itu dari sisi kemasan. Dari sisi produksi, pabriknya gimana? Pabriknya full pakai electricity apa enggak? Atau pabriknya itu dibuat environmental friendly, yaitu atasnya pakai kaca. Sehingga nggak perlu selalu ada penerangan setiap saat. Oh, gitu ya, Bu. Berarti kalau misalnya yang paling penting tuh terutama di kemasan ya, Bu. Biasanya kan kemasan pakai bubble wrap gitu kan perlu yang nggak? Nah, itu tuh kan? biasanya tuh mungkin kalau di bidang logistik itu gimana caranya mencari barang yang bisa di-recycle ya, Bu. Iya. Bisa didaur ulang terutama itu. Karena kalau misalnya sekali pakai terus buang kan sama aja kita ngotorin bumi kita ya, Bu ya. Betul. Nanti berdampaknya mungkin bukan ke kita saat ini, mungkin ke anak dan cucu gitu depan. Nggak hanya kemasan. Apa itu? Logistik itu kan juga terkait sama rute pengiriman kan. Kamu dari sini misalkan mau pergi ke Jakarta, rutenya kan macam-macam. Pilih dong yang paling efisien supaya emisi gas buang diminimalkan. Nggak hanya itu, kalau kita mau ngirim barang ke luar negeri, ya pilih dong ekspedisi atau pelayaran yang sudah zero emission atau minimal less emission. Oh, minimal banget itu less carbon monoxide. Nah, itu apa sih, Bu? Less carbon itu? Nah, misalkan nih kita mau pakai bahan bakar, ya. Bahan bakar yang dipilih harus bahan bakar yang lebih environmental friendly. Jangan bahan bakar yang sangat banyak gasnya atau sangat banyak karbon monoksida-nya. Itu ada aturan-aturan kalau kita mau ngirim barang misalkan ke negara A, negara B, itu mereka request tolong packagingnya yang recycle, dari material recycle. Tolong kapal yang kamu gunakan sudah harus punya sertifikat dengan less emission. Berarti gak hanya di Indonesia doang ya, Bu? Di luar negeri pun sekarang udah melakukan yang namanya, mungkin pemerintah di sana minta kalau misalnya ada barang yang dari negara mana untuk masuk negara mereka tuh harus segini, harus bisa di-recycle mungkin. Atau yang misalnya sekali pakai tapi masih bisa dijadikan apa. Iya, betul. Sekarang tuh udah berarti logistik makin lama makin kayak green logistik tuh nyata ya, Bu ya, masih udah terlihat lah. Dan adanya keperluan untuk itu ya, untuk menyelamatkan tempat kita tinggal ini. Bagaimana sih teknologi mempengaruhi industri logistik nih, Bu? Yang tadi kita bicarakan dari perkembangan tahun 90 sama 2000-an ini kan berbeda jauh ya, Bu. Itu tuh bagaimana sih teknologi mempengaruhi logistik tuh, Bu? Nah, sebagai logistik ya, kalau kita tidak tahu teknologi terbaru, kita manual terus dengan segitu banyak volume barang yang permintaan meningkat terus, kita akan ketinggalan kan? Iya, betul. Berarti emang yang namanya teknologi itu harus diikuti harus juga. Diikutin juga. Dari semua sisi, teknologi mengemas barang, teknologi memanage information, memanage database, teknologi pengiriman, semua itu harus dipelajari dan harus diikuti perkembangannya. Berarti ya namanya kalau zaman tahun 90-an mungkin package barangnya masih manual pakai orang, sekarang mungkin udah pakai robot segala macam, pakai mesin, automation udah automation semua ya, Bu. Jadi lebih untuk waktu lebih efisien lah waktunya, segala macam lebih cepat. Iya. Peluang dan tantangan bagi industri logistik itu apa sih? Pertama biaya ya. Biaya. Kenapa saya bilang biaya? Kalau seandainya kita itu mau ngirim barang ke Irian,
ke Papua Wah. atau ke Kalimantan, ke Sulawesi, masih mahal. Masih mahal, Bu. Sehingga kalau kita tahu misalkan harga semen 1 sak Iya. di Papua itu bisa mendekati 1 juta. Harga aqua Iya. ya 25.000. Padahal sana. di Indonesia itu ya, Bu. Padahal Masih sama-sama Indonesia masih kan. sama-sama Kenapa? Indonesia. Karena biaya logistiknya mahal. Indonesia ini kan kebetulan terdiri dari 13.400-an pulau. Iya. Kita itu archipelago. Jadi pulau-pulau. Pulau. Antar pulau nggak ada jembatan. Nah, pakai kapal kan? Iya. Nah, kapal itu mahal biayanya. Bahan bakarnya segala Bahan macam. bakar. Belum lagi emisi gas buangnya Iya. yang juga mengotori lautan kan. Nah, ini itu. tantangan terbesar adalah biaya sama bagaimana kita itu lebih green life. Green life. Mencintai lingkungan. Apapun yang logistik lakukan, jangan sampai membuang waste, kayak membuang kardus, membuang emisi ya, tapi harus lebih kepada less waste. Berarti balik lagi ke green logistik ya, Bu. Semua ini tuh harus balik lagi ke green logistik. Apapun yang namanya orang logistik yang dibilang dari hulu ke hilir, dari mikirin, jangan kan mikirin tentang perjalanannya ya, Bu, atau produksinya. Sampai green logistiknya pun kita pikirin, teman-teman. Kayak gimana caranya untuk tidak mencemari lingkungan yang terlalu besar ya, Bu. Mengurangi apa kotoran-kotoran yang mungkin disebabkan oleh asap kendaraan segala macam. Oke. Akan seperti apa sih, Bu? Pertanyaannya nih, akan seperti apa sih, Bu, logistik untuk kedepannya? Harusnya semua itu sudah data, sudah terintegrasi dengan baik. Kedua, untuk biaya pengiriman itu harus lebih murah. Ketiga, apapun yang kita kirim, packaging dan lain-lain harus mulai dipikirkan. Ini mau pakai jenis packaging seperti apa supaya tidak terlalu banyak barang yang kita buang, ya bisa lebih irit dan juga environmental friendly tadi itu. Untuk kedepannya mungkin dari perkembangan teknologi segala macam, apa nggak akan hilang, Bu, yang namanya logistik? Mestinya tidak ya, karena kita itu butuh untuk saling terhubung. Connectivity. Connectivity ya. Connect the business efficiently. Itu adalah tema dari prodi kita kan. Dari prodi kita. Connect the business efficiently. Caranya bagaimana? Apakah bisnis itu akan berhenti suatu saat? Enggak kan? Enggak. Ekonomi dunia itu akan berputar terus. Nanti dunia logistik itu tidak hanya di Indonesia. Karena tahun demi tahun akan ada namanya free trade. Pertukaran barang itu dari mana saja. Artinya logistik itu akan makin luas. Kalau makin luas, makin ruwet kan? Semakin banyak nanti anak-anak milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu tidak suka bergerak terlalu banyak. Barang pun mereka tidak suka harus pergi ke suatu tempat untuk membeli. Mereka suka semuanya datang sendiri, diantar oleh drone. Tidak usah berkomunikasi dengan orang. Dengan demikian, artinya ilmu logistik harus terus berkembang. Terus dibutuhkan kan? Karena orang itu pasti butuh barang. Benar. Apapun barang itu. Apapun itu barangnya, mungkin anak-anak zaman saya ya, Bu, sebagai Gen Z, mungkin saya secara pribadi pun kayak, aduh males lagi ke tempat ini, mendingan pesan online aja segala macam. Bahkan kalau dilihat-lihat dari zaman sekarang tuh logistik tuh kayaknya lebih lagi naik-naiknya ya, Bu, karena Gen Z sendiri pun ngerasa kayak yang tadi saya rasakan, kayak males kemana-mana, lebih baik online segala macam. Jadi peranan penting orang logistik tuh di zaman sekarang tuh besar banget ya, Bu. Ya, menurut saya zaman sekarang dan kedepannya. Seperti tadi kamu bilang kan, kalau zaman dulu logistik itu cuman murni ngantar barang. Ya kan? Benar. Pengertianmu kan seperti itu, tapi ternyata kan tidak. Benar. Dan semakin ke depan, semakin kebutuhan atas jasa logistik akan makin banyak. Benar. Iya toh? Benar juga ya. Berarti kalau nanti zaman cucu saya mungkin udah kemana-mana ngantar barang udah pakai the whole world. Udah tinggal teleport mungkin ya, Bu ya. Dari tadi kita ngomongin tentang logistik segala macam. Akan seperti apa sih, Bu, prospek karir di bidang logistik nih, Bu?
Rasanya sih sangat open dan banyak banget ya. Tidak hanya 5 karir yang disebutkan di prodi Iya. kita, kan ada supply chain analyst, data, rasanya Iya. tidak hanya itu. Nanti akan berkembang sangat amat pesat. Memang garis besarnya seperti itu. Karirnya itu bisa di bidang jasa-jasa pengiriman online, jasa-jasa packaging, jasa-jasa warehousing, custom clearance di pelabuhan, juga di pabrik-pabrik pasti ada data yang perlu dianalisa, rute pengiriman, warehouse inventory dan lain-lain. Tapi hal seperti itu akan terus berkembang dan pasti terus dibutuhkan. Pasti bakal dibutuhkan ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang pengen buka bisnis sendiri. Iya. Itu tuh masuknya kayak mungkin dia pengen buka ekspedisi, pengiriman barang. Mungkin dari situ belajar tentang logistik itu juga penting ya Bu. Apalagi kayak misalnya saya pengen jual buka usaha baju Bu. Kan baju pun itu ada pengiriman paketnya segala macam. Itu juga termasuk salah satu bidang logistik ya Bu. Ada ordering, ada warehousing, ya, production planning, customer relation, ya kan. Terus stoknya berapa, segala macam, harus nyetok berapa tahun ini, bulan ini, segala macam. Benar juga, ternyata logistik berperan penting teman-teman. Jangan berpikir kalau logistik tuh hanya mengirim barang segala macam. Kalau misalnya ada yang berpikir seperti itu, mungkin kalian belum tahu, makanya masuk logistik, kayak masuk Politeknik Astra. Visi apa sih Bu yang Ibu bawa untuk logistik ini? Ya, kalau untuk mahasiswa teknik rekayasa logistik ya, saya itu pengennya siapapun yang berada di prodi TRL ini suatu hari nanti mulai dari sekarang bisa berkontribusi pada masyarakat. Itu terlalu luas ya, namanya berkontribusi terlalu luas. Apa maksudnya? Maksudnya itu kalau kamu nanti jadi lulusan teknik rekayasa logistik, jadilah lulusan yang berkompeten. Tahu bahwa logistik itu kayak gini, kepentingannya begini, saya bisa berkontribusi ke masyarakat seperti ini. Dan juga terus-menerus belajar untuk ilmu logistik ini makin efisien, makin update, makin efektif. Lebih efektif aja ya Bu ya? Betul. Oke nih Bu, pesan untuk para anak muda yang tertarik di bidang logistik nih Bu. Kita udah hampir menghujung acara nih Bu. Gimana pesan-pesannya itu Bu untuk anak muda? Pesan saya ya buat yang sudah berada di semester 1, semester 2 ataupun yang nanti akan masuk. Jangan takut, karena bidang logistik ini opportunity-nya di kemudian hari, baik kamu akan bekerja dengan perusahaan atau kamu mendirikan usaha sendiri, pasti akan terpakai. Yang paling penting adalah kita ketika memilih bidang studi, ya kalau itu logistik ataupun hal yang lain, kita harus mau berusaha. Kita harus memotivasi diri kita. Tidak ada sesuatu yang mudah. Benar. Tadi Mas Putra bilang, wah kayaknya ini kok susah banget semester depan atau kuliah yang berikutnya tuh apa. Nah, saya mau pesen nih, di setiap stage kehidupan kita, itu pasti ada tantangan-tantangan. Sebagai mahasiswa, waduh sekolah kok ruwet banget. Setelah itu nanti kamu kerja, aduh kerja kok rasanya gini. Habis gitu menikah, berumah tangga, aduh kok kayak gini. Tidak apa-apa. Semua itu kita harus melalui proses. Yang penting kita jadi orang yang selalu mau belajar. Selalu semangat. Selalu bersemangat dan mau belajar. Harus cari tahu ya Bu. Betul. Salah enggak apa-apa, tapi jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Kalau ulang-ulang jatuhnya ngerepotin orang juga ya Bu ya. Jadi teman-teman, intinya apapun yang kalian hadapi, apapun yang kalian pilih, mau itu salah, mau itu benar, segala macam, intinya motivasilah diri kalian sendiri dulu. Jangan mikirin orang lain, kalian harus motivasi diri kalian bahwa kalian tuh pasti bisa. Di pikiran kalian mungkin ya Bu, anak-anak zaman sekarang kayak, aduh aku takut kayak ngambil jurusan ini ntar kayak gimana. Itu karena kalian mikirnya mungkin
susahnya dulu ya, Bu. Ya, Intinya niatnya aja dulu. Nanti juga susah, senang, sedih segala macam. Ketika kalian lulus di situ, kalian akan terbayar semuanya. Benar. Oke nih, Bu. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman nih, Bu. Buat teman-teman saya, apa sih, Bu, yang sedang mungkin lagi sekarang sampai saat ini belum menemukan titik di mana kayak kesenangan untuk belajar di bidang logistik nih, Bu. Pesan dan kesannya tuh seperti apa sih, Bu? Teruslah belajar. Carilah tahu lebih dalam. Karena ilmu itu tidak ada habisnya. Dan nanti ketika kamu sudah usianya makin tambah, kamu akan melihat balik dan merasa, wah, saya sangat bersyukur pernah di logistik atau di bidang apapun, dan saya pernah mempelajari hal ini. Akan bangga dengan sendirinya ya, Bu, Ya. karena sudah melewati capeknya belajar ini, pusingnya belajar ini. Mungkin ada yang harus diulang, diomelin ya, Bu. Ketika pas sudah sukses ngelihat hal itu, mungkin ngerasa kayak wah, bangga sama diri sendiri sih, Bu. Betul. Oke nih, Bu, kali ini kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih untuk Ibu udah datang di podcast kita ini. Oke teman-teman, jangan lupa terus tonton episode-episode berikutnya ya, Bu. Bakalan ada berikutnya, mungkin ada narasumber yang wah, kalian harus nonton sendiri sih. Gak bisa di spoiler deh, karena ini salah satu narasumber yang akan bisa meledak lah pokoknya acara ini. Oke, terima kasih ya, Bu. Oke teman-teman, jangan lupa nonton Ngulik terus di episode-episode berikutnya. Jangan lupa nontonin Ngulik ya teman-teman. Bye-bye, selamat jumpa. Salam logistik. Salam logistik.